Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame, atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe, kalau ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin melanjutkan membacakan beberapa komentar-komentar yang sudah masuk, ataupun pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih ya yang buat sudah mengirimkan komentar-komentarnya. Oke, langsung aja saya bacakan. Ya, ini dari Setiawati. Ya, selalu ditunggu kisah-kisah Twin Flame, walaupun aku juga menjalani kisah Twin Flame yang akhirnya si ditinggalkan maskulin dan nggak kembali lagi. Ya, memang rata-rata seperti itu ya. Maskulin meninggalkan femininnya entah karena satu dan berbagai macam hal, ya dia pergi gitu. Ya, itu umum. Dan sebenarnya belum waktunya aja sih, gitu. Ketika memang misalkan sudah waktunya dan memang diharuskan untuk union, ya dia akan kembali kok. Gitu. Mungkin belum waktunya aja. Semua ada waktunya dan ada prosesnya. Gitu. Jadi ya pada dasarnya kita nggak perlu ditunggu dan kita serahin aja sama Tuhan. Gitu. Biarin aja. Gitu. Kalau memang ketika sudah waktunya dia akan kembali. Gitu. Oke, lanjutnya di sini ada dari FX Channel. Ya, oh ini dari video mengenai kisah Chef Maringka. Kalau menurut pengalaman saya, Chef Maringka itu DM yang berubah jadi DF di 2015, baru di 2018 kembali menjadi DM. Sebenarnya nggak gitu sih. Jadi tiap orang memang dia punya sisi maskulin dan femininnya. Jadi biasanya maskulin ini kan dia lebih logik gitu ya. Feminin ini lebih pekat terhadap perasaan energi gitu. Ya sekalipun keduanya nggak feminin tuh bener-bener yang energi apa ngerasain energi banget, sensitif banget. Ya nggak gitu juga ya. Bisa ada sisi logiknya juga gitu. Jadi ada sisi maskulin dan sisi feminin. Pasti tapi salah satunya pasti ada yang lebih dominan gitu loh. Maksudnya satu lebih peka terhadap perasaannya, terhadap energinya. Yang satunya lagi lebih ke logik banget gitu. Tapi selogik-logiknya orang tetap punya perasaan. Semuanya sama juga sih sebenarnya. Cuman ya masing-masing punya sisi feminin dan maskulin. Tapi biasanya ada salah satu yang lebih menonjol gitu. Jadi menurut saya sih bukan bukan dia Chef Maringka itu berubah di 2015 terus berubah jadi feminin karena dia sedang masa the dark night of the soul ya, nggak seperti itu. Jadi mungkin kesalahpahaman kalau misalkan dipikirnya kalau maskulin tuh nggak ngerasain yang namanya the dark night of the soul. Biasanya keduanya itu bisa diproses berbarengan kok, atau mungkin salah satunya gitu, atau salah satunya menjalani dulu baru menyusul gitu. Tapi pada dasarnya itu mereka berproses secara berbarengan. Gitu. Jadi bukan berarti karena kita feminin, kita pikir maskulin tuh nggak merasakan penderitaan juga. Mereka bisa merasakan penderitaan juga gitu. Mereka bisa merasakan the dark night of the soul juga gitu loh. Jadi bukannya karena Chef Maringka ini merasakan yang namanya The Dark Knight of the Soul 2015 ke 2018, makanya dia baru jadi feminin. Terus balik lagi ke maskulin, yang nggak gitu sih sebenarnya. Jadi pada dasarnya, mungkin karena di sini video yang di channel Daniel Mananta Network itu memang fokusnya ke Chef Maringka gitu. Jadi ya mungkin lebih banyak yang diceritakan di sana gitu. Tapi saya yakin pasangannya pun si Peternya pun mengalami The Dark Knight of the Soul juga. Jadi sekali lagi yang mengalami The Dark Knight of the Soul itu nggak melulu hanya feminin gitu loh. Maskulin pun bisa merasakan itu juga gitu, sama-sama diproses gitu ya. Jadi bukannya berubah jadi DM terus di F ke DM lagi, enggak gitu loh. Ya memang pada dasarnya tiap orang punya sisi maskulin dan femininnya masing-masing. Tapi biasanya akan ada salah satu yang menonjol. Contohnya seperti ini. Mungkin salah satunya ada yang peka terhadap energi, contohnya atau bisa melihat makhluk halus gitu, bisa merasakan. Yang satunya enggak gitu. Ya bukan berarti terus nanti dia bergeser terus tiba-tiba nggak peka terus nanti peka lagi kan gitu loh. Maksudnya seperti itu gitu. Pasti ada yang peka terus biasanya enggak gitu. Yang enggak selalu sih, memang ini sebagai contoh aja. Karena saya dengan pasangan TF saya begitu gitu loh. Jadi ada yang satu yang peka, satu enggak gitu loh. Jadi satu bisa merasakan energi orang atau satu empat, satu enggak gitu loh. Atau bisa tapi enggak sekuat pasangannya gitu. Perbandingannya itu gitu loh. Tapi bukan berarti yang kalau di M-nya udah pasti logik banget, gak punya perasaan sama sekali, nggak begitu gitu. Sama defense feminine pun bukannya berarti main perasaan banget tapi nggak logik juga, ada gitu loh. Cuman tingkat kepekaan feminin memang terhadap energi dan perasaan itu mungkin lebih kuat dibandingkan maskulin gitu loh. Kalau maskulin ini memang lebih banyak main ke logik gitu aja sih gitu. Tapi soal diproses itu keduanya memang diproses bersamaan gitu. Yang tak bersamaan entah defense feminin yang bisa mendahulinya dulu gitu ya. Tapi biasanya mereka akan diproses secara berbarengan melewati semuanya gitu loh untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi seperti itu.
Oke, lanjutnya ada dari si Ciso ya tulisannya. Oke, hai tim KTF, tolong buat video pembahasan tentang Twin Flame yang bertemu di usia muda ya. Seperti umur 13, 14, 15 tahunan. Karena kalau masih kecil biasanya nggak ingat sama mimpi mimpi seperti itu. Oh, mungkin ketemu langsung atau mimpi ya. Ya, karena memang pada dasarnya rata-rata twin flame itu akan ketemu di usia yang lebih matang. Misalkan kalau ketemu di usia 20 tahunan, ya memungkinkan juga, tapi kemungkinan pasangannya adalah yang jauh lebih matang. Misalkan yang satu umur 20 atau 40, 20 dan 40 atau 20 dengan 50 gitu. Biasanya jaraknya jauh. Atau bisa juga nggak perbedaan usia tuh nggak beda jauh, tapi ketemunya saat usia-usia matang. Usia-usia matang itu ya bisa 30 tahunan ke atas, 40 tahunan ke atas, 50 tahunan ke atas, seperti itu. Jadi yang biasanya 13, 14, 15 tahun, biasanya ketemu, terus memang dipisahkan lagi, terus nanti di umur yang sudah matang, mereka ketemu lagi. Ya, ini termasuk yang jarang sih, yang ketemu dulu, terus nanti pisah lagi, nanti ketemu lagi. Ya, tapi banyak juga, cuman mungkin nanti kalau saya bisa dapat kisahnya seperti apa, nanti saya akan coba menjabarkannya lah ya, atau mencoba mereviewnya gitu. Oke, terima kasih untuk masukannya. Lanjutnya ada dari Maria. Pada masa separation, puji Tuhan aku tidak terlalu sakit hati, sudah lebih stabil dan pasrah pada Tuhan. Tapi tanda semesta masih terus membimbing. Intinya, dekat pada Tuhan supaya bisa teratasi semua, karena sebelum terjadi perpisahan, saya sudah awakening spiritual. Jadi lebih stabil. Puji Tuhan, saya beruntung sekali punya pasangan twin flame atau pasangan twin yang dekat pada Tuhan, yang religinya kuat. Dia juga indigo. Jadi karakternya saya jadi ketarik ikut seperti dia. Yang awalnya saya tidak suka doa, dan karena dia saya dekat dengan Tuhan. Makanya saya lebih stabil waktu separation. Ya, memang ini banyak sekali ya, misalkan yang pasangan twin flame yang ternyata salah satunya adalah ya memang agamanya kuat gitu, imannya kuat gitu. Tapi pada dasarnya ketika kita masuk namanya di dark night of the soul, kita mengalami yang namanya kebangkitan spiritual, awakening. Kuncinya satu kok, kembali ke Tuhan. Kita pasrahkan sampai pada Tuhan. Kita benar-benar berdoa pada Tuhan. Jadi fokusnya tuh harus diubah gitu ya. Tadinya ke twin flame mulu. Kita fokusnya ke masalah-masalah kita mulu. Hal segala macam hal terjadi. Kita ya mengerti itu sangat ekstrim sekali gitu ya. Sakitnya pun luar biasa. Tapi jalan terbaiknya adalah yaitu dekatkan diri dengan Tuhan. Makanya selalu saya anjurkan selalu berserah dan berdoa pada Tuhan. Gitu. Dan meditasi tiap hari itu sangat membantu sekali. Intinya kita lepaskan segala kontrol gitu. Jadi semakin kita bisa dekat dengan Tuhan, itu malah semakin ngebantu kita selama perjalanan ini gitu. Jadi ya memang itu sangat membantu dengan kita benar-benar berpasrah dan berserah pada Tuhan. Kita akan lebih, ya tentu aja itu akan tetap sakit, tapi akan kita punya pegangan pada Tuhan gitu loh. Itu akan sangat membantu sekali gitu. Jadi teman-teman yang tentu aja yang sekarang sedang menghadapi segala percobaan gitu ya, dengan Dark of the Soul, dengan masalah-masalahnya, dengan masa dengan pasangan twin flame-nya yang mungkin men-trigger kalian, ya selalu saran saya kembali kepada Tuhan, berserah dan berdoa gitu. Oke, lanjutnya dia ada Tisma Rasiyama ya. Wah, hebatnya TF itu, selamat ya Chef Maringka. Oke, ya ini dia komentar di video mengenai kisah Chef Maringka. Oh ya, teman-teman yang mungkin yang belum tahu, mungkin bisa teman-teman cek ya. Saya sudah buat videonya tentang kisah Chef Maringka. Kalau mau lebih jelasnya, teman-teman bisa cek kok di videonya dia di channel Daniel Manatla Network gitu. Saya ada buat linknya di kolom video yang Chef Maringka. Oke, lanjutnya ada dari Mualat Mintarasi. Ini yang yang dipahami. Terima kasih atas arahannya. Mungkin memang hubungan ini adalah twin flame. Dia sudah ada istrinya, anaknya, tapi nggak pernah bahagia. Bertahan karena ada anak. Saya single, dia double. Hubungan ini membingungkan, melelahkan. 4 tahun saya jalani, pahami ini semua. Dia mungkin memang TF saya. Sikapnya sangat menyebalkan, selalu bikin saya emosi marah. Saya bisa rasakan kalau dia bohong atau dia cemburu, curiga, marah karena termakan omongan orang. Walaupun dia nggak ngomong. Vibrasinya, getarannya kuat banget walaupun dia jauh dari saya. Sekarang saya surrender, biar dia belajar. Saya nggak tahu kabarnya, nggak cari tahu kabarnya.
Tapi masih ada kemarahan dalam diri saya, marah ke dia, marah ke ibu saya, karena sikap dia, sifat dia ingatkan saya pada perlakuan buruk ortu ke saya. Oke, ya memang ini kayak cerminan sih kalau twin flame itu. Jadi biasanya twin flame ini memang bisa men-trigger satu sama lain. Gitu. Misalnya salah satu nggak suka, kok kamu begini-begini, kok kamu begini-begini gitu loh. Dan sebenarnya kejelekan pasangannya itu sebenarnya kejelekan dia juga. Yang satunya begini, yang satunya pun begitu. Biasanya seperti itu. Cuman nggak sadar aja. Misalkan kalau pasangan twin flame kalian tuh marah ke kalian karena suatu hal, dan sebenarnya itu kejelekannya dia juga, gitu loh. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Karena mirroring, satu sama lain mirroring gitu. Mereka punya kelemahan yang sama, biasa seperti itu. Oh, jeleknya ini di sini ya dia juga biasa begini gitu loh. Kayak gitu. Ya, jadi di sini dia bilang juga memang dia bisa tahu kalau dia ini misalkan lagi nggak 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 ngomong yang sebenarnya atau mungkin lagi punya perasaan emosi tertentu, ya Twin seperti itu. Jadi sekalipun kita nggak bersama tanpa komunikasi, kita tahu dia sedang mengalami apa, sedang merasakan apa. Biasanya Twin satu sama lain akan tahu, kondisinya tahu gitu. Bahkan ketika dia kepoin ke kita pun tahu gitu loh. Entah bagaimana, nggak ada dasarnya apa-apa. Kita kayak tahu aja gitu loh. Plus memang energinya itu selalu datang dan kita kayak punya ini intuisi sendiri kalau kita tahu dia sedang apa. Dan itu biasanya benar tepat gitu loh. Jadi sebenarnya percaya aja. Percaya dengan intuisi kalian aja gitu yang ngomong seperti apa. Ya benar di sini dia bilang vibrasinya getarannya kuat banget. Memang TF itu kuat banget getarannya. Ya di sini dia bilang dia sudah surrender. Ya nggak cari tahu kabar, nggak tahu kabarnya dan nggak cari tahu. Memang seperti itu. Khususnya buat teman-teman yang lagi inspiration ya, nggak usah cari tahu kabarnya, itu akan lebih baik gitu. Jangan dikepoin terus. Kalau kalian kepoin terus tuh kalian kayak masih genggam dia terus loh. Penasaran dia kondisinya sekarang bagaimana, dia kehidupannya bagaimana gitu loh. Jadi udah sama sekali bener-bener nggak usah diliatin gitu loh, nggak usah dikepoin dari sosmednya kayak dari status WhatsAppnya kayak dia online atau enggak kayak termasuk lewat tarot ya. Jadi ya saya paham kok, saya paham karena saya juga pernah detik itu juga. Saya pernah tiap hari yang hampir ya bertanya terus ya, dia kondisinya bagaimana gitu. Ya ke tarot seperti itu, nanya terus kondisinya bagaimana, pengen tahu terus kan. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Karena seperti itu kita ngejer, secara energi kita ngejer, dan itu kita masih genggam dia namanya gitu loh. Kalau berserah bener-bener ya udah kita lepas sepenuhnya, kita lepaskan dia sepenuhnya gitu loh. Biarin aja gitu. Biarkan dia diproses dan kalian fokus dengan proses kalian yang sedang alami sendiri gitu saat ini misalnya yang sedang masa inspiration atau di dark udah soalnya kalian jalanin aja itu dulu fokus ke diri sendiri gitu loh, udah dia biarin aja bener-bener dilepaskan sepenuhnya gitu loh, karena saya paham banget ini inspiration tuh kayak pengen banget tahu kabarnya dia seperti apa terus oh udah gitu oh bener ya ternyata kabarnya begini oh cek lagi akhirnya itu kalian bukannya melepaskan kalian malah makin genggam dia namanya terus secara energi kalian ngejer gitu. Udah nggak usah cari tahu kabarnya lewat apapun, lewat medsos apapun atau media apapun gitu. Fokusnya ke diri kalian sendiri, fokus agar kalian bisa stabil. Ya terus berdoa, ya terus meditasi seperti itu. Ya seperti ini gitu emang emang bagus. Itu akan lebih cepat kok. Bener-bener cepat gitu. Kalau perlu misalkan ya kalian uninstall aplikasi gitu loh. Kalau misalkan kalian akhirnya membuat itu dengan aplikasi yang biasanya kalian kepoin dia terus kalian uninstall biar kalian nggak fokusnya ke sana terus gitu loh. Kalau perlu kalian misalkan boleh, misalkan mau hapus nomornya atau mungkin mendelete semua chat kalian, foto-fotonya jauhin aja dulu gitu loh. Itu ngebantu, bener-bener ngebantu gitu. Jadi fokusnya kalian ubah dulu, jangan kepoin dia macam-macam gitu ya. Oke, oke, lanjutnya ada dari Diana Aprilia. Dekat sudah 1 tahun, udah jalani perpisahan 12 tahun. Dulu aku bertanya-tanya kenapa nggak bisa move on dari dia. Ternyata setelah aku alami awakening, aku baru tahu kalau dia twin flame-ku. Oke, ya, ya memang kalau twin flame memang kayaknya susah ya deket banget. Tapi kalau untuk move on bisa, bisa banget. Kemelekatan itu benar-benar bisa. Emang justru intinya itu loh. Yang paling melekat itu yang kita harus bisa lepaskan. Memang twin flame yang paling kuat. Memang makanya ketika proses dilepaskannya itu memang sakitnya luar biasa gitu. Tapi bisa bener-bener kalian move on gitu, bisa gitu. Jadi ya tentu aja
balik lagi yang saya bilang, caranya ya meditasi, berdoa gitu, berserah pada Tuhan dan jangan kepoin dia sama sekali. Oke, lanjutnya dari Mulat Mintarsi. Angka kembar, angka candi itu maksudnya apa? Ya, teman-teman bisa kok cari di Google tuh banyak sinkronitas tertentu ya gitu yang muncul gitu kan. Ini biasa awakening, satu awakening, orang awakening itu kan lihat seperti itu. Sebenarnya artinya bisa memang kalian emang ditunjukkan sesuatu yang ada yang kalian dituntun ke suatu hal atau ada pesan tertentu yang itu memang untuk kalian gitu. Ada yang memang sebagai pertanda aja gitu. Jadi ada sebenarnya tergantung kata hati kalian harus apa. Misalkan ketika kalian dapat nomor itu dan kalian merasa, oh ini saya harus cari tahu karena kayaknya ini ada pesan yang saya harus jalani, nggak apa-apa cari tahu aja gitu loh. Tapi memang ada juga angels number itu yang menunjukkan kalau kalian sedang ada yang dampingin gitu loh. Jadi tanda kalian sedang di gate, ada yang membimbing kalian, itu tandanya biasanya angels number muncul gitu. Jadi memang ada angka-angka yang mungkin sebaiknya kalian coba cari tahu artinya, apakah itu relate dengan kehidupan kalian, atau apakah ada pesannya itu emang sesuai untuk kalian, atau memang ya itu sebagai penanda aja kalau kalian ada yang dampingin gitu loh. Jadi bisa juga itu angka itu muncul terus tahu-tahu hilang gitu. Ketika udah stabil kalian itu tanda-tanda itu bisa hilang gitu. Atau bisa juga petanda kalau kalian memang lagi di jalan yang memang seharusnya gitu loh. Kalian di jalan yang tepat gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu dipusingin sih kalau ketika kalian kalian punya intuisi kalau ini rasanya memang saya harus tahu gitu. Ya, artinya bisa macam-macam. Atau bisa juga itu penanda ke tanggal atau angka-angka tertentu. Misalkan suatu tanggal, suatu nomor, misalkan nomor rumah, nomor mobil, atau nomor apapun gitu loh. Bisa jadi penanda ke sana gitu. Mungkin ke sesuatu yang nantinya baru akan terjadi. Jadi belum terjadi. Jadi kalau yang seperti itu dicari tahu pun percuma gitu. Dan ternyata misalkan kita lihat angka 15 terus nih. Oh ternyata di tanggal 15 itu ada kejadian tertentu yang penting di hidup kalian yang terjadi pada tanggal itu. Bisa seperti itu juga gitu. Oke, lanjutnya dari masih di Mulat Mintarsi. Betul, sekarang udah banyak, sudah nggak kayak dulu. Alhamdulillah, perjalanan yang berat ini pelan-pelan mulai membaik. Belajar ikhlas, menerima, bersyukur, bersabar, berserah, menikmati hidup ini, betapa keterlaluannya kita sebagai manusia jika kita sia-siakan anugerah yang diberikan. Ya, jadi memang inti perjalanan Twin Flame itu adalah awakening gitu. Agar kita memang intinya adalah melepaskan segala kemelekatan. Apapun itu, Twin Flame, apapun yang kita kayak kita genggam erat-erat banget itu yang kita harus lepasin gitu. Bener-bener kita ikhlasin. Memang intinya ada belajar ikhlas, belajar bersyukur, belajar bersabar, dan belajar berserah. Gitu loh. Berserah itu bener-bener artinya ya, seperti yang saya bilang tadi. Artinya kalau misalkan kalian masih kepoin dia terus ya, kalian nggak berserah. Sama sekali bukan berserah. Oh pengen tahu nih dia bagaimana, nanti kedepannya bagaimana. Kalau berserah itu udah, biarin aja. Biarkan Tuhan yang bekerja gitu. Memang itu intinya, inti perjalanannya tuh itu gitu loh. Melepaskan segala kontrol kita ke hal-hal yang mungkin yang menurut kita itu milik kita gitu, yang kita pegang erat banget gitu loh. Kita lepaskan kontrol itu gitu. Memang itu intinya, bener. Jadi yang intinya perjalanan ini kita dibuat lebih harus banyak bersyukur, bersabar dan berserah gitu, menerima segalanya gitu. Ikutin aja, misalnya Tuhan mau kayak bagaimana ya kalian ikutin aja gitu. Oke, lanjutnya ada dari Faragelistea. Ya, 3 tahun aku baru stabil bang. Ya, memang untuk the dark night of the soul gitu ya. Belum misalkan yang tentu aja punya trauma-trauma masa lalu gitu ya. Ya, itu memang kadang memang ya umum sih sebenarnya. Itu membutuhkan waktu gitu yang nggak sebentar memang. Memang ada yang sebentar, ada yang mungkin berapa bulan, tapi memang ada yang butuh prosesnya itu lama gitu. 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin bahkan lebih gitu. Tiap orang beda-beda. Ya, tapi ketika kalian udah stabil itu perasaannya luar biasa beda banget kok. Itu gift, itu bener-bener gift gitu. Tapi memang prosesnya sangat-sangat menyakitkan. Itu kayak dari segala kayak dicabut sampai akar-akarnya itu perih banget gitu. Tapi memang seperti itu memang prosesnya. Oke, berikutnya ada dari Arisa Madi. Terima kasih atas berbagi pengalamannya, sangat membantu dalam proses healing. Ya, terima kasih kembali ya, semoga membantu juga. Oke,
Lanjutnya dari Diana Aprilia. Ya, dia bilang sini jangan benci karmik, ambil pelajarannya untuk kebangkitan jiwa kita, maafkan dia tapi pikir-pikir lagi kalau ingin kembali. Ya, memang jangan dibenci. Kalau kalian ngebenci karmik itu energi dan itu tetap aja bisa satu saat kembali ke kalian. Ya, jadi ya jangan maafkan itu udah paling baik kok, gitu. Maafkan aja gitu. Oke. Jadi apapun apapun misalkan orang punya kesalahan kalian emang menusuk sekali gitu. Ya maafin aja. Apalagi gitu loh. Kalau kalian berpikiran buruk atau membalas bahkan ya itu nanti kan kembali lagi. Berpikiran buruk aja itu nanti nggak baik kok. Itu energi bisa kembali suatu saat gitu. Jadi ya nggak usah. Oke. Lanjutnya ya di sini masih dari Diana Aprilia. Sebelumnya aku merasakan hal aneh karena 12 tahun nggak bisa move on. Sampai aku benci banget sama dia. Setelah aku fokus self love, baru aku tahu kalau dia DM. Kalau dia itu twin flameku. Sekarang plong rasanya. Aku merasa nggak ada beban lagi. Merasa kita sering komunikasi lewat telepati meski kita masih lost contact, tapi aku udah bahagia karena merasa union sama dia. Meski baru di 5D, tinggal di 3D aja. Tunggu waktu dari Tuhan dan semesta aja. Ya memang sebaiknya seperti itu. Nggak usah dipikirin ketika memang waktunya itu datang akan terjadi. Gitu. Jadi nggak perlu dikejar juga sama sekali. Dan kuncinya memang seperti itu, self-love. Gitu. Jadi gimana kalau kalian mau mencintai orang lain, kalau ke diri kalian sendiri aja nggak bisa. Gitu. Apalagi twin flame itu pada dasarnya ke diri sendiri, diri kalian juga itu, cuman dalam wujud yang berbeda. Jadi tentu aja, ya sebenarnya nggak ke twin flame doang, entah ke karmic, entah ke soulmate. Bagaimana kalau kalian mencintai orang lain kok belum mencintai diri sendiri? Gitu. Makanya self love itu sangat penting. Gitu. Oke. Lanjutnya dari Maria. Oke. Dia bilang di sini telepatiku and dia itu kalau proses pas online pasti kompakan. HP itu kayak ke connect padahal nggak pernah ketemu. Dia kalau udah set akun IG-nya, aku selalu langsung out dari akun. Aku nggak tahu kenapa begitu. Terus kalau aku kangen gitu, dia langsung muncul. Kalau dia mikir aku ya begitu aja. Aku langsung ke connect gitu. Awalnya dia nggak ngerti kiranya aku ini orang sensitif, padahal kami ini twin flame. Lagu pun juga begitu. Oh mungkin di sini maksudnya yang satu punya pemikiran yang sama gitu. Satu pengen apa, terus salah satu sedang kangen, tato muncul. Ya itu wajar sekali, twin flame memang seperti itu. Jadi kalau satu sedang merasa kangen, energinya sampai ke satunya. Makanya itu tahu-tahu dia jadi kepikiran. Atau bisa juga yang kangen adalah dianya. Kalian merasakan energi dia, jadi kalian pikir kalau yang kangen itu kalian gitu loh. Jadi yang sebenarnya kangen itu dia, tapi karena energinya itu nyampe ke kalian, terus kalian pikir kalian yang kangen ke dia gitu. Akhirnya dia pun kontak kalian gitu. Akhirnya ya sudah gitu. Waktunya tuh kayak ngepas banget gitu. Tapi memang bisa juga kalau kalian yang bener-bener lagi kangen ke dia. Itu pun sama sebenarnya. Kalian kangen ke dia pun energinya kan sampai ke dia. Akhirnya dia pun kepikiran kalian gitu. Misalkan DF-nya lagi kepikiran kangen dengan DM nih. Energinya nyampe ke DM kan. Akhirnya DM pun kepikiran ke DF-nya. Kontaklah DM ke DF. Seperti itu. Atau yang tadi. Sebenarnya DM-nya yang kangen. Energinya nyampe ke DF. Dan DF merasakan energi kangen itu juga. Dan bisa DF yang kontak ke DM atau DM yang kontak ke DF. Seperti itu. Ya, pokoknya salah satunya ya nggak masalah DM atau Dev. Pada dasarnya seperti itu. Gitu kan berbagi energi, berbagi emosi yang sama juga sebenarnya. Kalau Twin Flame bisa seperti itu. Gitu. Jadi yang umum juga satu sedang memikirkan apa, satunya juga gitu loh. Jadi makanya wajar sekali. Wajar sekali memang Twin Flame itu ajaib seperti itu. Ya, unik sekali sih. Oke, lanjutnya ada dari FX Channel. Kenapa selalu DF ya? Kepo cari info sana sini. Koneksi apa? Apakah DM juga kepo dengan koneksi ini? Oh, mungkin ini maksudnya kenapa kalau yang kepoin soal Twin Flame ini, yang cari-cari tahu info tentang Twin Flame ini hanya di fan feminine. Kenapa DM ini nggak cari gitu loh? Ya, kalau di sini dia bilang ya selalu di F. Sebenarnya enggak sih, nggak selalu di F. Memang paling banyak memang adalah di fan feminine. Memang paling banyak dari fan feminine. Karena pada dasarnya biasanya mengawali dulu, yang awakening pertama kali dulu adalah biasanya feminine. Yang menyadari koneksinya dulu adalah biasanya pertama kali ada feminine. Gitu. Yang peka terhadap energi dan perasaan adalah feminin. Ya karena itu yang mencari tahu duluan adalah
feminin gitu. Jadi memang umum rata-rata atau banyak feminin akan mencari info-info soal twin flame. Tapi bukan berarti maskulin enggak. Atau maskulin bener-bener enggak ada yang begitu. Enggak, ada juga gitu. Memang kalau dibandingkan jumlah feminin yang menyadari koneksi ini, itu lebih banyak feminin dibandingkan maskulin gitu. Karena ya maskulin itu sekali lagi logik gitu. Tapi bukan berarti nggak ada loh. Ada. Cuman memang nggak sebanyak feminin yang menyadari itu, tapi maskulin pun yang menyadari ada gitu. Yang laki-laki atau perempuan, tapi memang biasanya maskulin yang perempuan ini yang mungkin lebih ngah karena pada dasarnya dia perempuan, sekalipun dia maskulin, tapi karena pada dasarnya dia perempuan, jadi sekali lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, tiap orang itu punya sisi feminin dan maskulinnya masing-masing. Tapi misalkan si perempuan ini taruhlah dia maskulin yang perempuan, energinya maskulin, tapi karena dia pada dasarnya perempuan juga, tentu aja ada sisi feminin. Sekalipun dia cowok maskulin, tetap aja dia ada bukannya berarti bener-bener logik 1000%, nggak gitu juga. Tetap ada punya perasaan juga kan gitu. Cuman mungkin nggak sekuat feminin gitu. Jadi sangat memungkinkan. Tapi memang pada dasarnya yang paling mungkin yang mencari tahu soal koneksi twin flame ini adalah maskulin yang perempuan gitu. Tapi maskulin yang laki-laki juga ada kok. Cuman mungkin dibandingkan yang perempuan, perempuan lebih banyak gitu. Cuman maskulin yang mencari soal koneksi twin flame ini lebih sedikit dibandingkan feminin yang mencari. Karena biasanya seperti itu. Yang ngeh duluan dengan koneksi ini adalah feminin. Dan nggak melulu ya harus tahu soal koneksi ini. Jadi justru banyak sekali kok yang nggak tahu soal twin flame sama sekali. Ternyata mereka twin flame, tapi mereka nggak mencari tahu soal twin flame atau nggak tahu sama sekali soal ini. Tapi ya union juga, bersatu juga, mengalami proses yang sama juga gitu loh. Sebenarnya kan nama twin flame ini kan baru-baru ini doang gitu loh. Ya populernya kan apa tahun keberapa kan gitu, nggak yang dari zaman dulu banget kan, nggak dari zaman batu banget kan gitu. Ibaratnya dulu-dulu kan nggak ada yang melebeli ini loh gitu. Koneksinya memang ada, cuman dulu kan belum kayak dijabarkan kayak bener-bener sekarang ini. Kayak sekarang banyak sekali orang yang menjabarkan soal twin flame kan. Jadi ibaratnya orang sekarang lebih banyak yang tahu gitu. Sebenarnya banyak juga yang nggak tahu soal twin flame pun tapi akhirnya union gitu. Jadi ini yang perlu dipahami, bukan berarti semua twin flame pasti akan tahu kalau dirinya twin flame. Itu kesalahpahaman. Banyak yang nggak tahu juga gitu. Dan teman saya pun banyak yang nggak tahu juga union juga gitu. Dan saya akhirnya nggak ngasih tahu gitu loh. Karena oh ya sudah, toh udah union juga gitu. Seperti itu. Jadi sekali lagi, memang yang paling atau yang biasa ngeh mencari tahu soal koneksi ini adalah feminin, tapi nggak menutup kemungkinan juga maskulin bisa mencari tahu soal ini, gitu loh. Terutama maskulin yang perempuan, gitu. Tapi yang laki-laki pun ada, gitu. Mungkin tapi yang perempuan ini biasanya lebih banyak karena dia mungkin karena sifatnya juga karena dia pada dasarnya perempuan, gitu. Dia mungkin sedikit banyak akan merasakan juga. Tapi pada dasarnya maskulin juga merasakan koneksi ini kok. Merasakan, gitu loh. Cuman mungkin karena logiknya dia nggak akan mencoba mencari tahu soal hal-hal yang mungkin di luar nalar. Yang ini kan kayak semua bener-bener di luar nalar. Jadi makanya salah satu alasan maskulin pergi pun mungkin karena ketakutan dengan hal-hal yang di luar nalarnya gitu. Ini semua kayak nggak masuk logiknya dia. Akhirnya ini orang siapa sih? Ini kok saya begini banget sih? Kok saya dibuat begini banget sih? Ini dia apa guna-guna saya atau dia apa-apain saya gitu loh. Akhirnya lari. Itu banyak juga gitu loh. Atau yang mereka merasakan koneksinya gitu loh. Cuman akhirnya karena koneksinya kuat seperti itu dan aneh menurut mereka lari gitu. Atau juga memang ada hal-hal lainnya yang memang misalkan memang ada terkaitan dengan keluarga, pernikahan atau pasangan dengan segala macam hal lainnya yang memungkinkan memang maskulin ini lari gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi nggak melulu feminin aja karena maskulin pun bisa gitu. Dan yang nggak tahu pun juga banyak kok gitu. Oke, jadi mungkin bisa kejawab juga ya soal itu. Mungkin yang punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga. Oke, sampai sini dulu aja. Nanti kita coba lanjutkan lagi di podcast berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Kalau ada saran, komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Teman-teman yang juga mungkin mau konsultasi, curhat, atau sharing
Teman-teman bisa kontak saya juga, nomornya ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan cek aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.